Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iva, Waalaikumsalam sudah di-recording ya? Nggih, sampun. Baik ya Bu Iva, Bu Iva ya, panggilannya Bu apa? Bu Iva, Bapak. Bu Iva, mengajar Di MI Ashabul Kahfi, Ngawi, dari Ngawi, Bapak, saya. Oh yang Ngawi, yang Jawa Timur. Iya, yang kemarin dari Ngawi. Yang pernah Madiun, Ngawi, Solo, kalau iya, salah. betul. Itu jalurnya. Baik Bu Iya. Iva ya, tentu berarti tingkat apa ngajarnya tadi? Tingkat MI, tingkat MI. MI Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah, iya, benar sih. Tentu sebagai seorang guru, guru profesional, tentu sebelum mengajar tentu harus ada persiapan. Kira-kira bentuk persiapan pembelajaran itu kayak apa saja, Bu? Nggih. Kalau untuk bentuk persiapan pembelajarannya, yang pasti kita harus merancang RPP. Nggih. Namun sebelum merancang ke RPP, otomatis kita harus memahami KD-nya, SKL-nya, KI-nya, SKL-nya, indikatornya, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian metode-metode apa yang harus kita terapkan nanti, modelnya seperti apa. Nah, itu semuanya harus kita rancang. Karakteristik anak pun juga harus kita pahami, kemudian penguasaan materi pun juga harus kita pahami. Nah, dengan itu nanti kita bisa memetakan, kita bisa merancang RPP kita dari KI-KD, kemudian dari SKL, KI, dan KD tujuan, kemudian nanti diterapkan di RPP sesuai dengan metode, sesuai dengan model, yang sesuai dengan karakteristik anak kita. Itu, Bapak. Tentu dalam pemilihan metode pembelajaran yang tertuang di RPP, tentu ada dasarnya ya, atau dipilih-pilih saja ya, gitu. Oh, betul ya. Kalau untuk terkait dengan pembelajaran metode ataupun model, ya tentunya kita harus berbasis hot ya, karena kita sekarang kan berada di dunia digital juga berbasis hot. Yaitu model-model yang berbasis hot itu bisa kita terapkan ke anak-anak agar untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita atau kualitas hasil belajar kita. Tentunya untuk pembelajaran hot itu kita mengacu kepada PBL dan PJBL seperti itu. Dengan PBL itu yaitu berbasis masalah, jadi anak-anak kita diminta nanti untuk pembelajarannya yaitu kita sajikan masalah, kemudian anak-anak menganalisis, memecahkan masalah, sehingga mereka akan mampu berpikir secara kritis, menganalisa masalah itu, sehingga anak-anak pun terbiasa atau mampu menguasai materi dengan baik. Ya, itu untuk baik Bu PBL. Iva ya. Ya. Kira-kira perlu tidak mempertimbangkan kondisi peserta didik ya dalam memilih sebuah metode mengajar atau metode pembelajaran? Iya. Kita ingin memilih metode, perlu tidak dipertimbangkan kondisi murid? Iya, saya rasa sangat perlu sekali untuk memahami karakteristik anak ya, kondisi anak di dalam lapangan itu, karena kita berada di dunia pendidikan, kadang karakter anak satu dengan anak yang lain itu tidak sama gitu. Jadi kita perlu menerapkan dan memberikan metode yang pas gitu, termasuk dengan materinya. Misalkan terkait dengan materi, anak-anak susah untuk memahami ataupun mendemonstrasikan atau menghafal ayat apa gitu nih, misalkan contohnya. Nah, kita harus punya trik, kita harus punya metode yang pas, apa kira-kira kelemahan anak ini nanti, sehingga metode kita mampu bisa membuat mereka lebih cepat dalam memahami materi, menghafal ayat-ayat yang kita berikan materi tadi. Karena kan tadi Quran hadis ya, biasanya anak-anak juga menghafal ayat-ayat Al-Quran seperti itu, Bapak. Jadi sangat penting sekali memahami. Ya, tentu harus dipertimbangkan. Nggak sekedar harus metodenya begini, medianya harus begini. Iya, betul. Nggak ideal. Media pembelajaran untuk anak TK, ini yang pas. Media pembelajaran untuk anak aliyah, ini juga yang pas. Semuanya ada karakteristiknya.
Baik, terima kasih Bu Iva ya. Tentu ada lagi ya unsur-unsur yang harus ada di RPP adalah unsur penilaian. Silakan digambarkan gimana proses penilaian Bu Iva. Iya. Kalau di RPP saya penilaiannya itu ada penilaian apa namanya kognitif pengetahuan, kemudian penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Nah, itu semuanya dirancang berdasarkan apa namanya penilaian HOTS, karena kan kita di RPP juga sudah penilaian HOTS, yaitu untuk yang kognitif itu di C4, C5 dan C6, maka soalnya pun juga berbasis HOTS. Itu untuk keterampilan dan apa namanya penilaian sikap juga kita rencanakan seperti itu juga. Barusan Bu Iva menyampaikan ya, dari sisi kognitif pembelajarannya juga berbasis HOT ya, sampai-sampai pembuatan soalnya tergambar ada nuansa HOT-nya di situ ya. Kira-kira kayak apa itu Bu Iva ya? Ya soal-soal yang berbentuk HOT itu kayak apa ya? Kalau soal-soal yang berbentuk HOT itu biasanya kita paparkan deskripsinya dulu, kita gambarkan dulu deskripsinya. Nanti di ujung-ujungnya baru kita memberikan ini tentang apa, seperti itu biasanya kalau saya memahami HOT seperti itu. Jadi anak-anak biar berpikir tinggi atau berpikir kritis dulu. Ini apa masalahnya, nanti setelah itu baru anak-anak menganalisis itu tentang apa. Sebenarnya seperti itu. Baik Bu Eva ya. Silakan digambarkan ya cara mengajar ringkas, tidak lama-lama Bu Eva ya, mengajar Al-Quran hadis di Madrasah Ibtidaiyah dari pendahuluan penyampaian materi. Ringkas saja, seringkas-ringkasnya. Silakan Bu Eva. Oh, ngoten nggih, siap. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa sekali. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali bertatap muka dengan Ustazah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan membaca doa. Kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ustazah akan cek apa namanya absensinya dulu ya, siapa yang nggak hadir. Alhamdulillah semuanya sudah hadir ya nak ya, alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah akan akan mereview atau merangsang dulu anak-anak pembelajaran yang kemarin tentang apa. Yuk, siapa yang bisa? Oke, Mbak Salsabila, tentang apa nak yang kemarin? Oke, bagus, tentang surat Al-Alaq, betul sekali. Baik, alhamdulillah anak-anak sudah paham pembelajaran yang kemarin. Sekarang kita mau memberikan materi, Ustazah mau memberikan materi tentang surat Al-Qadar. Nah, sebelumnya kita pretest dulu ya. Ustazah akan memberikan link pada kalian terkait dengan pretestnya. Nah, silakan dikerjakan. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillahnya sudah terkumpul di Ustazah semuanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang surat Al-Qadar. Mohon maaf Bapak, ini ditampilkan slide-nya apa enggak? Nggak mesti. Oh ya, ya baik, tentang surat Al-Qadar. Nah, surat Al-Qadar itu adalah surat yang ke-97 dari urutan surah di dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Qadar itu tergolong dari surat Makkiyah karena termasuk turun di kota Mekah. Baik, sekarang Ustazah akan membacakan bacaan surah Al-Qadar karena kita pada hari ini akan mempelajari Al-Qadar dan isi kandungannya, maka Ustazah akan membacakan Al-Qadar dan nanti akan kita bahas isi kandungan dari surat Al-Qadar. Gitu ya. Tolong didengarkan dan disimak baik-baik, nanti kalian akan membaca bersama Ustazah. Tapi Ustazah dulu ya nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Oke, nah sekarang anak menirukan semuanya. Yuk, buat 1, 2, 3. Kita membaca bareng-bareng surat Al-Qadar. Sudah ya, alhamdulillah. Nah, sekarang Ustazah akan membahas kandungan dari surah Al-Qadar. Oke, baik. Yang pertama yaitu tentang Al-Quran adalah yang pertama Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Oke, alhamdulillah sudah kita bahas sampai urutan kelima. Oke, semua sudah paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah baik. Kalau anak-anak sudah paham, kita akan bermain kartu ya. Nah, Ustazah akan membagikan kalian kartu, nanti akan berpasang-pasangan ya. Ada jawaban dan juga ada pertanyaan dan ada jawabannya. Nah, nanti Ustazah akan mengacak kartu itu, setelah itu kalian akan Ustazah bagikan satu, akan memilih satu dan silahkan mencari pasangannya. Oke, siap? Oke, yuk silahkan semuanya mengambil kartunya. Oke, sudah ya? Sudah semuanya siap? Oke, Ustazah hitung nanti silahkan kalian berpasangan mencari pasangannya, ya mencari pasangannya. Ini sudah siap. Nanti misalkan contohnya pasangan dari bacaan ayat pertama Al-Qadar misalkan. Nanti terjemahannya apa? Ya, itu nanti harus pas. Oke? Oke, yuk. Ustazah hitung 1, 2, 3. Yuk, silakan mencari. Go, go, go. Siapa yang cepat? Siapa yang cepat? Ayo, sudah. Oke, baik. Siapa yang cepat sudah angkat tangan? Baik ya. Itu Mbak Salsabila sudah ternyata. Silakan maju ke depan, Nak. Dipresentasikan. Iya, betul sekali ya Mbak Salsabila ternyata benar. Sudah mencari pasangannya, betul sekali. Nah, sudah semuanya? Baik, nah sekarang Ustazah, kalau sudah semuanya berarti sudah paham ya, sudah mengerti arti dari surat Al-Qadar dan kandungan dari surat Al-Qadar. Pasti kalau sudah ada gambaran ya, oh kandungannya seperti ini. Baik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ustazah akan membagikan LKBD-nya buat kalian ya, Nak ya. Nah, tetap pada pasangannya, silahkan Ustazah akan membagikan LKPD dan dikerjakan secara berkelompok, secara bersama dengan pasangannya. Oke? Nah, silahkan. Yuk, Ustazah bagikan nih. Nah, yuk dikerjakan ya. Oke, sudah? Wah, alhamdulillah sudah. Silahkan kelompok pertama mempresentasikan ke depan. Oke? Mas Aziz, oke ya. Silahkan. Terima kasih. Dan selanjutnya, baik. Alhamdulillah anak-anak. Kita semuanya sudah selesai mengerjakan tugas dan diskusi kita pada hari ini. Nah, sebelumnya ada pertanyaan anak-anak, ada yang masih diragukan atau dipertanyakan? Alhamdulillah semuanya sudah jelas ya. Baik, sekarang kita kepada kesimpulan. Nah, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, pintar ya. Mas Husain, silahkan berani angkat tangan ya. Oke, silahkan Mas Husain. Baik, terima kasih Mas Husain. Alhamdulillah kita sudah selesai anak-anak. Nah, sebelum Ustazah tutup ya, Ustazah mau memberikan post-test dulu kepada kalian ya nak. Untuk menguji, tadi kan pretestnya ada yang di bawah KKM, ada 65, ada 68. Nah, sekarang karena sudah tahu Al-Qadar seperti apa, Ustazah mau melihat nih nilainya kalian seperti apa ya. Yuk Ustazah bagikan link lagi ya. Kita pakai Google Form ya nak ya. Ustazah bagikan link. Oke, sudah dikerjakan. Oke, alhamdulillah nilainya sudah keluar. Nah, ini tertinggi Mas Husain ya, nilainya 90 barokallah. Nah, berarti kalian sudah memahami apa yang Ustazah terangkan pada hari ini. Baik, anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita sudah selesai pada pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa belajar. Gimana hari ini menyenangkan ya? Menyenangkan sekali. Oke, next time pembelajaran berikutnya kita akan mengupas lagi tentang Al-Qadar, namun kita fokuskan ke bacaannya dan terjemahannya
dan kalian nanti akan mempresentasikan satu-satu. Oke, dipersiapkan ya nak ya di rumah ya, belajar yang rajin, jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Itu ya dari Ustazah. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Bapak. Terima kasih Bu Ipa ya. Semangat sekali. Ya, mudah-mudahan sukses selalu dalam dunia pembelajaran. Kita cukupkan sampai di situ Bu Ipa. Silakan. Dah. Silakan Ibu, perkenalkan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Mukaromah, asal dari Ngawi, Bapak. Silakan baca Quran dulu, baca surat Al-Baqarah Bu, ayat 28. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Wa idh qala Sudah. Sadaqallahu. Coba dibaca, coba ditulis Bismillah dan Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ditulis Bu. Sudah Bapak. Kelihatan enggak ini? Ini kan dikit kiri. Di depan Ibu aja, di depan Ibu. Oh. Ya, mana enggak kelihatan, ke atas sedikit. Dah bagus, dah.
Nggak kelihatan ya, Bang. 7 menit saja, 5 menit saja. Nah, pripun Bapak? Mengajar nggih? Ngajar ya, ngajar lagi Oh, 5 menit saja. Oh, iya. Simpel-simpel. Oh, Oke, iya. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, anak-anak, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan Ustazah. Nah, dalam kesempatan pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran berikutnya. Namun sebelumnya sebelum mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pembelajaran kali ini, sebelumnya akan Ustazah review pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang apa, Nak? Oke, Mas Aziz, bagus. Ya, kemarin tentang surat Al-Alaq. Bagus, kemarin paham ya. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, sebelum kita melanjutkan ke materi, Ustazah akan memberikan pretest. Pretestnya Ustazah akan kirimkan link ke Google Form-nya ya, Nak ya. Oke, Ustazah kirimkan. Nah, silakan dikerjakan. Baik, alhamdulillah sudah selesai semuanya. Sekarang Ustazah akan menampilkan yaitu slide PowerPoint. Silakan diamati ya, Nak, diperhatikan. Nah, ini ada gambar 1, ada gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Di antara anak-anak siapa yang bisa menyebutkan gambar-gambar tersebut? Ayo, gambar 1. Betul sekali ya, Mas Aziz, betul. Gambar kedua, yaitu tentang orang yang pergi ke masjid. Gambar ketiga, ya, orang yang sedang sholat malam, betul. Gambar keempat, itu sedang beribadah di malam Lailatul Qadar. Nah, siapa yang bisa menyimpul atau menggabungkan atau menganalisis keempat gambar ini, digabungkan itu gambar tentang apa ya, Nak? Ya, coba Mas, siapa yaitu yang bisa angkat tangan? Ya, Mas Ahmad boleh? Betul sekali. Alhamdulillah Mas Ahmad sudah bisa menggabungkan keempat gambar itu, yaitu tentang malam Lailatul Qadar. Oke, selanjutnya Ustazah akan membacakan surah Al-Qadar ya. Dengarkan dulu nanti anak-anak setelah Ustazah membacakan surah Al-Qadar, kalian nanti akan membaca bareng-bareng ya. Dengarkan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Oke, sekarang anak-anak kita baca bareng-bareng ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita akan mempelajari tentang isi kandungan dari surah Al-Qadar. Ayat pertama sudah dibaca. Sudah selesai, alhamdulillah sampai ayat kelima. Semuanya sudah memahami tentang isi dan kandungan dari surah Al-Qadar. Baik, untuk lebih memahami lagi, silahkan Ustazah akan memutarkan video pembelajaran yang terkait dengan surah Al-Qadar. Silahkan disimak dan diperhatikan baik-baik ya. Oke, sudah, alhamdulillah sudah selesai pemahaman tentang Quran surat Al-Qadar. Nah, sekarang Ustazah akan mengajak kalian untuk bermain, yaitu bermain kartu. Nanti Ustazah akan memberikan kartu terkait dengan bacaan, kemudian juga terjemahan dan isi kandungan satu-satu. Nanti akan Ustazah acak dan kalian akan mencari pasangannya, ya. Dicari pasangannya, setelah itu dipresentasikan ke depan. Oke, kita acak, kita Ustazah bagikan satu-satu. Oke, sudah semua mendapatkan kartunya? Baik. Yuk kita acak. Nah, setelah itu cukup itu dan
Di bagian akhir mengajar, coba gimana caranya? Oke. Bagian akhir mengajar. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya. Setelah diskusi, sudah presentasi semuanya. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita pada pada pagi hari ini. Oke, setelah semuanya kita akan menyimpulkan. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Oke, angkat tangan yang bisa. Iya, Mas Sahrul, pinter sekali ya, bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup, Ustazah akan memberikan pretest, post-test, maaf ya, post-test. Nah, untuk yang tadi sudah Ustazah ajarkan, seberapa kalian mampu menangkap pembelajaran tadi. Waktunya sudah habis. Ya, sudah ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah bagus ngajarnya, ya. Jadi Bapak, terima kasih. Meningkatkan kemampuan ya, karena Ibu sudah jadi guru profesional nanti, ya, insya Allah ya. Dan sebagai penghargaan di pemerintah, ditambah uang gajinya, ya. Nggih, Bapak. Ya, semangat ya, tambah belajar ilmu ya. Iya, terima kasih. Cukupkan ilmu yang sudah ada saja. Iya, matur suwun, alhamdulillah. Cukup itu. Oh, nah, ya. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.